Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan lagi kegiatan pembelajaran kita pada muatan pelajaran matematika untuk materi jaring-jaring bangun ruang. Tujuan pembelajaran dengan menyimak video penjelasan materi dan membaca teks yang disajikan, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang sederhana, kubus, dan balok dengan tepat. Kegiatan pembelajaran. Pertama, simak dan pahami dulu penjelasan materi dan cara kerja soal dalam video ini dengan cermat. Kedua, kerjakan tugas di akhir video pada buku latihan dengan tulisan yang rapi dan jelas. Soal dapat dilihat pada buku paket halaman 120 nomor 4, 5, dan 6. Hasil pekerjaanmu dikirim ke Classroom paling lambat pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau pukul 3 sore. Nah, anakku sekalian, sebelum kalian mengerjakan tugas di akhir video ini, silakan simak dulu penjelasan berikut ini. Nah, anakku sekalian, di pembahasan kita kali ini, kita akan belajar tentang jaring-jaring bangun ruang di bab 6. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Kelihatan ada dua orang anak sedang merapikan kardus-kardus yang memenuhi suatu tempat. Nah, agar tidak memenuhi tempat, mereka berdua membuka kardus-kardus itu. Sehingga ketika dia buka, maka kardus yang semula berbentuk kubus atau balok kemudian membentuk lembaran yang terdiri dari 6 sisi. Ya, ada 6 sisi. Nah, sisi-sisi yang membentuk lembaran inilah yang disebut sebagai jaring-jaring balok atau kubus. Coba kalian lihat bentuk bangun yang sedang dipegang oleh seorang anak ini. Kira-kira bangun datar apa yang dibentuk oleh jaring-jaring ini? Bagaimana sifat-sifat jaring-jaring bangun ruang sederhana? Nah, kita akan mempelajarinya di bab ini. Selanjutnya, apa manfaat mempelajari jaring-jaring bangun ruang sederhana? Tentu saja banyak sekali manfaatnya. Misalnya kita bisa membuat wadah kemasan sederhana, kita bisa menghitung luas permukaan bangun sederhana, dan sebagainya. Sekarang, ayo kita pelajari pelajaran tentang jaring-jaring bangun ruang dengan penuh semangat dan cermat. Anak-anakku sekalian, untuk mengenal jaring-jaring balok, maka kita perlu mengingat kembali unsur-unsur bangun ruang sederhana kubus dan balok yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, unsur-unsur bangun ruang balok dan kubus kita akan lihat kembali. Kita akan menyegarkan kembali ingatan kita kepada unsur-unsur bangun ruang sederhana ini. Sekarang kita lihat dulu bangun balok, ya. Nah, ini tentu tidak asing lagi bagi kita. Jadi gambar ini adalah gambar sebuah bangun ruang balok. Nah, kalau kita ingin membuat jaring-jaring baloknya, maka tentu saja kita akan membuka seperti yang dilakukan oleh anak tadi. Kita akan buka, ya, bagian sisi-sisi ini kita buka sehingga membentuk lembaran. Ya, jadi di rumah kalau ada tumpukan kardus begini dan kita memanfaatkan, ya kita jangan menumpuknya dalam bentuk kardus seperti ini, tetapi kita buka seperti lembaran sehingga bisa kita susun dengan rapi. Nah, setelah kita buka, ya kan, nanti akan membentuk seperti ini. Jadi akan membentuk 6 sisi yang saling terpisah, ya. Kelihatan ada sisi alas, sisi penutup, kemudian ada sisi tegak. Nah, kalau kita mau melihat kembali unsur-unsurnya, maka tentu kita akan mencari tahu apa nama bangunnya. Ya, nama bangunnya ya. Jadi bukan jenis bangun baloknya, tapi nama bangun balok ini apa. Kemudian jumlah sisinya berapa, jumlah rusuknya berapa, dan jumlah titik sudutnya berapa.
Nah, tentu kalian sudah memahami ini. Nah, sekarang kita perdalam. Karena kalau kita ingin belajar tentang jaring-jaring balok atau kubus, maka kita harus tahu dulu unsur-unsurnya. Nah, sekarang kita mau jawab, apa nama bangun ini? Ya, tentu kita lihat huruf-huruf abjad yang membentuk bangun ini. Maka nama bangunnya adalah, bangun ini bernama bangun balok A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, jadi kita melihat nama huruf abjad yang membentuk bangun ini. Kemudian berapa jumlah sisinya? Jumlah sisinya ada 6. Nah, mana sajakah bagian sisinya? Tentu bagian-bagian sisinya adalah bagian-bagian yang setelah kita buka membentuk sisi seperti ini. Ya. Nah, karena sisinya ada 6, maka kita tulis. Yang pertama ya mungkin di sisi A, B, C, D ya. Nah, kemudian kita lihat lagi sisi yang lain E, F, G, H. Ya. Kemudian kita lihat lagi sisi yang lain A, B, E, F ya kan? A, B, E, F. Kemudian kita lihat lagi apa namanya sisi yang lain C, D, H, G ya, C, D, H, G. Kemudian terus seterusnya B, C, F, G ini sisi ini ya. Kemudian kita lagi lihat sisi A, D, E, H. A, D, E, H. Jadi 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini adalah sisi-sisinya. Kemudian berapa rusuknya? Berapa rusuk kalau balok? Ya, tepat. Rusuknya adalah 12. Nah, bagian rusuk itu adalah bagian yang merupakan garis-garis yang membentuk bangun ini. Jadi garis-garis seperti garis AB, ya kan? Nah, kita lihat garisnya garis AB, kemudian ada lagi garis BC, kemudian ada CD, kemudian ada ADA, dan seterusnya. Kita tulis semuanya ya, garis-garis yang membentuk bangun ini. Jadi jumlah rusuknya harus ada 12 ya. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi rusuknya harus lengkap 12. Nah, sekarang jumlah titik sudutnya. Jadi titik sudut, ya, titik sudut ya. Titik sudut yang dibentuk oleh bangun ruang balok ini ada berapa anak-anak? Ada 8. Nah, manakah titik-titik sudutnya? Yang kita ketahui bahwa titik sudut itu adalah titik yang dibentuk oleh 3 rusuk yang saling bertemu. Jadi misalnya ada rusuk ini, kemudian rusuk AE, kemudian AB, AD membentuk sudut A. Nah, kita tulis sudut-sudutnya. Ya, sudutnya A, B, C, D, E, F, G, H, ada 8. Nah, begini ya anak-anak. Jadi nanti di tugasnya juga seperti ini. Saya rasa agak mudah karena kita sudah pelajari. Ini adalah pelajaran kita untuk mengantar kita masuk ke jaring-jaring balok. Nah, selanjutnya untuk kubus kurang lebih sama ya. Di kubus kurang lebih sama. Perbedaannya cuma hanya sedikit saja. Coba kita lihat ini kubus. Jadi kubus ini ya seperti yang kita ketahui bahwa ada perbedaan sedikit dengan balok. Jadi kalau kubus yang paling membedakan adalah bentuk sisinya ya. Kalau di balok, maka ada beberapa bagian bentuk sisi yang tidak sama ukuran. Hanya sisi-sisi yang berhadapan saja. Sementara kalau di kubus, maka sisi-sisinya dibentuk oleh 6 bangun datar persegi. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, ada 6 bangun datar persegi yang membentuk bangun ini. Nah, sehingga kalau kita ingin menulis unsur-unsurnya, misalnya nama bangunnya apa, kemudian jumlah sisinya berapa, bagian sisi itu yang mana saja. Sama seperti balok ya tadi, jadi nama bangunnya sama. Ya kebetulan ini hurufnya juga sama, jadi sama. Jadi nanti kalau berbeda hurufnya tentu akan berbeda namanya. Nah, berapa jumlah sisinya? Sisinya ada 6. Yaitu sisi-sisi A, B, C, D, kemudian E, F, G, H, kemudian A, B, E, F, ya, C, D, H, G, B, C, F, G, dan A, D, E, H. Ya, kita lihat di sini ya. Kemudian jumlah rusuknya berapa?
jumlah rusuknya tetap 12. Seperti balok, jumlah rusuk untuk kubus juga 12, yaitu rusuk-rusuk AB, kemudian BC, CD, DA, FG, GH, kemudian EH, AE, DH, BF, dan CG. Nah, untuk jumlah titik sudutnya ada berapa? 8 ya. Seperti tadi ada 8, yaitu sudut A, B, C, D, F, E, F, G, H. Nah, anak sekalian, untuk bangun sederhana kubus dan balok, unsur-unsurnya sudah seperti ini. Jadi, kalian tinggal mengidentifikasi saja bangun ruang yang ada pada tugas hari ini. Kemudian tuliskan seperti ini ya. Ini adalah bagian pertama untuk kita mempelajari jaring-jaring balok atau jaring-jaring kubus. Kalau kalian sudah mahir di dalam menentukan nama sisi, kemudian jumlah susuk dan titik sudut, maka kalian akan mudah dalam memahami dan menjelaskan tentang jaring-jaring bangun ruang sederhana, kubus, dan balok. Nah, sekarang lihat tugasnya. Jadi tugas ini ada juga pada buku paket halaman 120. Jadi tidak semuanya dikerjakan. Yang dikerjakan hanya nomor 4, kemudian nomor 5, dan nomor 6. Ya. Ini ada 4, 5, 6. Ini saja yang kita kerjakan. Silakan apa nama bangunnya, jumlah sisinya berapa, jumlah rusuknya berapa, titik sudutnya berapa. Saya kira ini mudah. Yang tinggal semangat saja untuk mengerjakannya. Dan kalau selesai silahkan di foto, kemudian dikirimkan ke classroom. Ya. Baik anak-anak, tetap semangat. Dan Pak Guru akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.